Ya Allah yang baik, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar, sehingga kami menjalani satu hidup iman yang bukan hanya warisan atau diberikan dan kami harus percaya terima bulat-bulat seperti itu. Tapi iman kami di dalam Tuhan itu merupakan satu hubungan yang dinamis, hubungan yang terus bertumbuh. Tuhan, kami rindu, kami ikut Tuhan dengan lebih dekat, kami bisa kenal Tuhan lebih baik, kami bisa mencintai Tuhan lebih baik, kami bisa menikmati karunia hidup yang Tuhan beri untuk kami. Dan sebentar kami ingin belajar, mohon Tuhan memberkati, baik Pendeta Hendra sebagai pembicara, maupun kami semua yang belajar bersama-sama. Kami rindu mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan hadirlah berkati waktu sebentar ini, biarlah kami boleh ditumbuhkan dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pak Hendra untuk waktu selanjutnya. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya akan bahkan memang di dalam 3 pertemuan kita akan berbicara mengenai doa ya, mengenai doa. Sebenarnya kalau buat orang Kristen aneh sekali ya berbicara mengenai doa ya, karena siapa yang nggak bisa doa di sini? Semua pasti bisa dong ya berdoa gitu kan. Tapi apa namanya, itu menjadi persoalan bagi kita tuh sebenarnya. Kita tuh diajarnya berdoanya itu bagaimana begitu ya. Yang pentingnya itu sebenarnya kita itu diajar oleh gereja itu bagaimana kita apa namanya bisa bisa berdoa ya. Saya rasa di gereja doa itu tentu dari orang tua ya. Kamu masuk sekolah minggu, kamu ya ikut doa yang diajarkan guru sekolah minggu dong ya. Nah, habis itu kebiasaan berdoa, berdoa, berdoa sampai sekarang ini gitu ya. Tapi barangkali kita perlu mempertanyakan apakah doa itu merupakan sesuatu yang benar nih yang selama ini kita lakukan begitu ya. Saya suka memimpin persekutuan doanya GII Setrasari ya. Saya kalau di sana saya sering bilang ya, kita punya kebiasaan kalau untuk berdoa ya, kita itu mungkin 99,99% kita terus minta melulu gitu kan ya. Saya pernah di Jakarta pada waktu itu kita kemudian memang ada acara doa bagi anak muda seharian ya. Nah, bermacam-macam ya, kita latihan bermacam-macam. Nah, saat terakhir saya ngundang mereka itu untuk berdoa ya. Nah, saya bilang kamu orang seumur hidup ini menjadi orang Kristen selalu apa namanya minta aja ya. Nah, jadi saya bilang kali ini sore ini cari tempat masing-masing sendiri-sendiri begitu kan. Lalu kalian di sana berdoa. Tapi tidak boleh minta ya. Buat doa apa ya terserah. Tapi satu hal tidak boleh minta-minta begitu kan. Nah, ada satu anak ya, anak muda, dia ikut acara itu, terus dia cari tempat di pojok gitu ya. Waktu itu kami di SMC masih luas 1 lantai, jadi gampang. Kalau sekarang kita cuma tinggal 400 meter, jadi udah sulit ya. Jadi kita jarang sekali udah mengadakan acara itu gitu ya. Nah ini anak pas waktu itu saya suruhnya adalah cari tempat sendiri-sendiri ya. Kalau berdua pasti ngobrol, bukannya doa ya gitu. Nah, cari masing-masing tempat, silahkan cari gitu ya. Terus kalian berdoa. Cuma satu, saya mintanya tidak boleh minta ya, tidak boleh minta.
Nah, dia cari tempat ada di perpustakaan, mojok, sono, doa, ya siap doa. Nah, begitu dia mulai berdoa, dia mulai bingung. Saya doa apa ya? Baru sadar bahwa ya selama ini kalau doa ya minta terus, begitu kan? Ya, yang namanya doa itu minta. Jadi kalau dibilang doa jangan minta apapun juga, pokoknya tidak boleh minta-minta, begitu. Apa namanya? Uh, Kamu cobain jalankan begitu, ya. Tapi ya, jadi bingung dia, ya. Wah, gue doa apa ya? Gue doa apa ya? Gitu ya. Akhirnya dia minta doa ampun dosa. Saya bilang itu juga minta, ya. Ya habis gue udah bingung katanya apa doa apa, tapi justru pada waktu dia minta ampun dosa, nah dia nangis di situ, dia nangis di situ. Nah sejak saat itu dia menjadi anak saya yang paling paling rohani ya, paling spiritual gitu kan. Jadi saya tanya sama dia, kenapa ya? Lu diantara anak-anak asuh aku, anak didik aku, kamu nih yang paling spiritual nih ya. Kamu kenapa? Makan apa salahnya? Eh, nah, baru dia cerita pengalamannya. Oh, itu artinya meskipun artinya tetap minta ya, tapi artinya cukup 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 baik juga tuh ya akhirnya gitu kan ya. Nah, tapi itu kan menunjukkan kebiasaan kita ya. Coba kamu kira-kira disuruh nih 2 menit berdoa, tapi jangan minta. Kira-kira bisa nggak nih? Jadi kita kebiasaan minta ya. Jadi saya sering kali bilang kalau di apa di tempat saya di sana begitu kan, bilangnya adalah bahwa kalau kita berdoa nih ya di petangan, tutup mata gitu ya. Kira-kira Tuhan reaksinya gimana? Lihat kamu kan, kira-kira Tuhan seneng nggak lihat kamu udah eh, apa namanya lipat tangan, tutup mata, berdoa, ya? Kira-kira Tuhan seneng? Bukan Tuhan sih ya, mana tahu ya. Betul juga kamu nggak jawab. Saya rasa sampai akhir kamu belum berani jawab-jawab. Saya nanya nih. Eh, Mungkin pertemuan kedua, pertemuan ketiga baru berani nih ya. Nih pertemuan pertama ya biasalah, jadi pada jaim-jaim ya. Nah, oke. Okay. Saya rasa ya, saya juga bukan Tuhan kan. Saya rasa kalau kamu mulai lipat tangan, tutup mata, Tuhan bilangnya apa? Oh, anakku ini rajin berdoa gitu. Enggak, barangkali. Tuhan bilangnya apa? Si gembel datang lagi nih. Minta nih, minta nih. Tuh kan, tuh. Nah, habis ini tetap minta aja, minta tuh. Tuh kan, minta. Nah, jadi kita kerjanya setiap kali kita minta ya, Tuhan melihatnya gembel datang gitu. Ya. Nah, jadi kita mesti memperluas kita punya doa itu ya, jangan sekedar seumur hidup dari lahir sampai mati kerjain pokoknya minta aja gitu kan. Tidak salah ya, kamu minta, tidak salah, sebab kamu sakit, yang sembuhin apa? Ya kalau kamu pilek kamu bilang vitamin C lah, Panadol lah, kali gitu ya. Nah, tapi kalau udah sakit, yang apa? Wah, kamu mintanya ke Tuhan kan? Jadi apapun mintakan, kerjaan susah sedikit minta sama Tuhan. Sekolah susah dikit kita minta sama Tuhan. Apa-apa minta sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta semua minta ya. Tapi memang ya kalau kita pikir-pikir, bisa nggak kita tidak minta sama Tuhan? Saya membaca bukunya seorang teolog ya, Dietrich Bonhoeffer.
dia mengatakan satu hal yang bagus loh, ya. Kita itu kalau kebiasaan sesuatu yang kebiasaan, ya. Kamu pernah bersyukur nggak? Aduh, puji Tuhan, gua bisa napas. Aduh, puji Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Mungkin kalau kamu di rumah begitu, sama anak buru-buru diambilin obat penenang kali. Wah, mama kambuh lagi nih. sakit sakitnya bukan sakit apa-apa ya, maaf, sakit jiwa loh. Begitu kan? Ya. Wah, kita bisa seperti gimana, seperti gimana, seperti gimana, begitu kan? Ya. Nah, jadi apa namanya? Karena kita kebiasaan, ya, karena kita kebiasaan, kecuali kalau ada sesuatu yang mendadak kita kena COVID, wih, sesek napas. Nah, baru di situ kerasain, wah, ternyata selama ini aku bernapas enak, bisa menghirup udara, ya. Kamu tahu satu tabung oksigen berapa duit di rumah sakit? Jangan di tukang las. Di rumah sakit satu tabung berapa duit? Nggak ada yang tahu ya? Kamu nggak tahu? Iya, sama. Saya juga nggak tahu. Tapi mahal kan? Buk tahu nggak, Bu? Nggak tahu juga. Dia juga puji Tuhan nggak pernah masuk rumah sakit. Ya, puji Tuhan nggak ada yang tahu nih ya. Artinya nggak ada yang pernah mesti pertolongan oksigen ya. Puji Tuhan lah gitu ya. Tapi mahal banget gitu kan? Ya. Padahal setiap menit kita hirup oksigen, kita nggak pernah sekalipun terima kasih sama Tuhan. Karena kita setiap hari, begitu kan? Karena setiap hari. Kalau kita udah mulai susah napas, apa, begitu ya. Nah, di situ kita baru melihat itu Tuhan. Begitu kan? Ya. Maka memang ada baiknya juga kalau kita sebenarnya boleh melihat keadaan diri kita ini bagaimana supaya kita itu bisa sebenarnya melihat bagaimana sebenarnya Tuhan memelihara kita, ya. Memang menurut saya termasuk bernafas aja yang begitu sederhana, ya, tanpa Tuhan, kita megap-megap dah begitu, ya. Jadi sebenarnya kita tidak kekurangan kekurangan subjek untuk kita berdoa mengucap syukur sebenarnya, tapi kita jarang, ya, nggak pernah kita mengucap syukur. Ada juga yang mengucap syukur, tapi saya rasa cuman bikinan doang, habis nggak ada doa yang lain, jadi gitu kan. Mari kita mengucap syukur untuk udara yang kita ini, kan sering juga kan begitu kan, ya. Tapi saya rasa dia nggak benar-benar, kecuali orang yang benar-benar berdoa itu waktu dia menggap-menggap tuh, ya. Waktu dia menggap-menggap kita mesti masuk ke ini. Nah, itu baru gitu kita sungguh-sungguh mengucap syukur gitu ya. Nah, jadi doa kita bukan salahnya kamu, saya rasa ya. Doanya kita itu menjadi sesuatu yang bagaimana ya? Menjadi sesuatu yang ya ya seperti itulah, gereja mengajarkan begitu, ya kita juga begitu gitu ngajarnya. Ya apa? Ada jemaat nih. Pak, saya ke gereja ini. Oh, bagus, bagus. Saya di saat ministry center, jadi tidak pegang gereja ya. Jadi dia ke gereja tertentu. Saya 10 tahun, Pak, di sono. Oh, bagus gitu ya. Setia juga loh, begitu kan? 10 tahun ke gereja itu. Kamu di gereja masing-masing ada doa syafaat nggak? Ada kan ya? Ini juga ada doa syafaat. Terus selama 10 tahun dia bilang, ya, saya ke gereja doanya 3 macam, Pak. Bisa tebak nggak kira-kira? Kamu nggak suka doa sih ya? Doa syafaat juga kamu nggak tahu di gereja.
pasti kamu tidur tuh waktu doa syafaat. Apalagi kalau pendetanya 15 menit doanya, ya pasti kamu tidur. Nah, 3 macam. Ayo tebak. Yang bisa dikasih kue, tapi beli sendiri. Oke, ayo tebak. Satu, kesehatan. Itu doa sendiri. Kan pendoa, kan ceritanya doa syafaat. Dianya sehat, jadi dia nggak ingat minta sehat sama Tuhan. Ya, betul. Untuk ibadah minggu ya di gereja, doanya 3 macam. Ayo, apa? Satu, tuh, tahu dia. Kan saban minggu ya, Bu ya. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kalau pokok doa, ya bangsa dan negara ya. Saya udah tua begini doa ya buat bangsa negara. Bukan makin baik, saya rasa. Aduh, makin ini lihat korupsinya kayak hilang-hilang ya. Akhirnya saya doanya ganti, bukan bangsa dan negara. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Begitu ya. Betul, bangsa dan negara. Satu, dua apa? Di situ majelisnya kebetulan memang tidak begitu dianggap, yang dianggap pendetanya. Jadi doanya yang kedua, untuk hamba Tuhan. Tuhan peliharakan dia. Yang lain mati nggak apa-apa, saja dia. Bikin sehat ya Tuhan. Ya ini gitu ya. Yang kedua betul. Tapi nggak majelis ya. Majelisnya mau mati kayak mau sakit mau apa kita tinggal ganti kata dia gitu ya. Jadi yang didoain pendetanya. Terakhir. Betul. Program gereja. Bapak, kami mau retreat anak remaja. Ya, kalau terusin Bapak, ya, kasih duit. Ini mahal benar seorang, subsidinya berapa duit? Ya, jadi untuk retreat ini sediakan kecukupan dana. Anak sekolah minggu mau sekolah liburan ya, saya tahu sendiri kalau anak-anak libur pengen jajan gitu kan ya. Ini lansia juga begitu ya, kalau kumpul di gereja ya. Di gereja saya dulu apa namanya melayani, kalau persekutuan lansia itu rame banyak, lebih dari pemuda ya. Apa rajin begitu ya. Soalnya itu lansia itu kebanyakan di rumah aja kan. Baru sekali-kalinya dianterin sama anak atau menantu kalau persekutuan. Jadi semua minta dong ya. Habis biasanya dikerem terus di rumah kan ya. Mau gimana nggak pernah jalan-jalan. Sekarang di gereja ada lansia alasan, anterin papa dong atau anterin mama dong ke gereja nih, mau lansia ya. Ya sono deh gitu kan ya. Ada makan siangnya begitu kan ya. Makan siangnya apa? Oh, bagus nasi soto. Dia makan masaknya itu masak apa ya namanya ya, samcan yang dimasak kecap gitu loh. Apa? Cukyok ya, cukyok ya. Pokoknya, yang minyaknya begitu ya. Itu apa namanya? Kita ngelihatnya aja ya, kan ini itunya. Terus minyaknya segini di atas. Sama dia sengaja, aduh, enak. Saya rasa dia kalau di rumah itu sama menantu langsung piringnya dibanting. Tapi di sana kan nggak ada yang mau omelin kan, ya makan minyak begitu. Gila, nih lansia. Kita aja nggak berani makan ya. Dia makan minyaknya disedot begitu, minta ampun, begitu kan? Ya. Nah, saking, tapi saya juga sering kali bilang sama anak ya, Pak, nggak boleh Pak, ini jangan yang begini-begini.
Alah, gua udah umur 73, mau hidup berapa lama lagi sih? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Buat apa gue hidup lebih lama di dunia? Seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu kita kehidupan kita, ya. Jadi kita melihatnya bahwa memang akhirnya doa kita terperangkap, ya, boleh dapat dikatakan terperangkap ya di situ-situ doang, ya. Gereja Injili, ya, di gereja-gereja Injili kita lihat ada persekutuan doa, tapi persekutuan doa sepi, ya. Persekutuan doa sepi. Saya kemarin pimpin persekutuan doa di UPH Pelita Harapan, ya, di Universitas. Sebenarnya saya minta sama mereka tuh fotonya, ya, kita foto semua rame-rame, ya. Saya mau tunjukin, ya, ini universitas loh, tapi mereka mau datang kumpul untuk berdoa meskipun udah capek-capek kuliah apa segala, tapi kumpul datang doa. Kira-kira 150, ya lumayan lah, ya. Memang jangan dibandingin dengan jumlah apa jumlah muridnya, mahasiswa, ya. Mahasiswa UPH mungkin ada 18 sampai 20 ribu yang datang, ya cuma 150 sih, kecil, ya. Tapi lihat mereka datang doa itu dengan semangat, kita lihat senang. Sedangkan di gereja sepi banget, ya. Ah, yang datang kalian nih, yang setia nih, gitu kan, ya. Nah, terus anak mudanya nggak ada yang doa sama sekali, gitu, ya. Jadi kalau kita angkatan lewat, ya udah gereja udah nggak ada yang doa, dah, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan kan, ada yang bilang kan, doa itu adalah nafas dari orang Kristen. Begitu kan? Doa adalah nafas orang Kristen. Kalau dia nggak berdoa, nggak datang doa, nggak suka doa, nggak bernapas dong dia. Begitu kan? Jadi kita boleh pertanyakan, orang kalau nggak doa, ya, itu sebenarnya orang Kristen mati apa orang Kristen hidup itu sebenarnya, ya. Aneh sekali kan, orang Kristen nggak suka doa, gitu kan, ya. Nah, kita pikirkan sebenarnya bersama ini, kenapa sih kita nggak suka doa? Menurut saya barangkali, ya, karena kita doanya ya cuma begitu 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 doang, sehingga mungkin bagi kita itu doa itu menjadi sesuatu yang membosankan, ya, sesuatu yang membosankan. Nah, kalau melihat daripada saya punya pengalaman sendiri, ya, begitu. Nah, kita tuh dari kecil diajar, ya. Kita ya diajarnya berdoa, ya begitulah, begitu kan, ya. Seperti yang kita dapatkan dari gereja dan yang mereka lakukan di gereja. Lipat tangan, tutup mata, lalu kemudian udah doa deh, ya. Doanya apa isinya? Ya minta ini, minta ini, minta ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin, begitu kan? Nah, udah, gitu kan, ya. Dari kecil sampai tua begini kita diajarnya begitu, ya. Nah, padahal, ya, kalau Anda melihat Alkitab, mulai dari kitab Kejadian, pertama jatuh ke dalam dosa, ya. Kita lihat apa doa itu sebenarnya kan tinggal berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Doa sederhananya kalau kita apa namanya? Kita definisikan, doa itu adalah conversation, ya, pembicaraan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Nah, dari pertama kitab Kejadian, misalnya kita lihat kan, uh, apa doanya, apa Kain, dia berdoa, kenapa Tuhan saya punya persembahan tidak diterima, si Abel kau diterima, sekarang terima dong yang saya, si Abel yang enggak, gitu, ya. Nah, enggak ada, ya. Langsung dia iri hati. Tuhan kan ngomong, kenapa kamu iri hati? Kenapa kamu marah? Begitu kan? Tapi kalau kamu tidak bisa melawan itu semua, begitu kan? Ya, maka kamu sendiri nanti yang akan merasakan, ya.
begitu kan? Nah, tapi dia tidak dengar, ya tidak dengar Tuhan ngomong. Nah, langsung dia bunuh si Habel. Ditanya sama Tuhan kan, ya, Habel, di mana saudara lu? Emangnya saya yang mesti urus saudara, begitu kan? Nah, terus, tapi Tuhan tahu apa yang diperbuat, begitu kan? Nah, akhirnya kita tahu. Tapi kita lihat dari awal, ya, sampai akhir, yang namanya doa itu langsung kepada Tuhan kan? Ya, langsung kepada Tuhan. Tuhan bicara, orang memberikan respon, ya, turut apa enggak, taat apa enggak, mau ikut Tuhan atau enggak, mau itu apa enggak, begitu kan? Ya, uh, tidak ada yang terus minta. Uh, dulu saya belajar Mazmur, dosennya jangan disebut ya. Apalagi ada anak saat, ntar dia ngadu lagi. Ntar saya punya ijazah dicabut. Jadi saya belajar. Papernya mesti 50 halaman. Astaga kan. Waktu zaman saya tuh belum ada komputer ya. Jadi masih pakai mesin ketik kan ya, masih penting. Kalau salah bagaimana? Salah ketik. Pakai tip kan ya. Nah, balikin, ceplek gitu kan. Nah, gitu kan ya. Nah, kita disuruh bikin 50 halaman begitu kan. Wah, kalau ini salah apa gimana susah kan baliknya lagi gitu kan ya. Terus apa namanya? Ya, bikin ya, tapi mesti 50. Kalau lebih rendah dari itu angkanya jelek begitu kan ya. Nah, suruh bikin Mazmur apa begitu kan? Nah, suruh bikin Mazmur. Saya lupa deh bikin Mazmur apa tuh ya. Saya yang bikin paper aja lupa aku Mazmur berapa. Begitu kan ya. Bikin setiap kata ya. Ini bahasa Ibrani-nya ini, artinya begini, literalnya begini. Nah, jadi begini. Ini katanya yang dipakai begini, ini waktunya begini, ininya begini, ininya begini. Terus ya. Carinya yang agak panjang Mazmurnya supaya apa namanya, supaya paper kita bisa panjang begitu kan ya. Sudah selesai 50 halaman, saya tidak ingat Mazmur itu sebenarnya bicaranya apa begitu. Jadi apa ini suruh bikin begini ya, ini kata-katanya ini, tapi keseluruhan Mazmur itu apa sih, nggak tahu. Angka sih bagus ya, tapi Mazmur itu tidak berkesan sama saya begitu kan. Tapi kalau sekarang kamu lihat Mazmur itu ya, Mazmur itu isinya doa kan begitu ya, dan kamu lihat itu isi doanya daripada Mazmur, wah, kamu kalau punya hati betul-betul hati yang berdoa ya, wah, kamu lihat Mazmur itu luar biasa banget ya. Semua Mazmur kalau kita lagi kalau lagi senang sih kalian lupa berdoa deh ya. Tapi Mazmur itu ada ya. Mazmur yang lagi susah ada. Lagi kita iri hati sama orang ada. Lagi ini ada. Lagi itu ada. Sebenarnya Mazmur itu boleh dapat dikatakan menyentuh semua segi daripada kehidupan kita. Sehingga sekarang kalau kita lihat Mazmur itu, bukan main. Tuhan berbicaranya sebenarnya kepada kita, ya. Dan kita lihat Mazmur itu sebenarnya adalah apa? Sesuatu yang jujur kan, honest expression. Jadi si apa namanya, si pemazmur bisa ya dicatat itu di Mazmur itu adalah buku doa begitu kan, tapi dicatat di Alkitab. Tuhan, kamu ini seperti apa gitu ya. Oh, kenapa tidak melihat kesukaran aku? Misalnya kalau waktu dia mengeluh, pada waktu dia apa, dia apa, gitu kan? Satu honest expression kan, ya.
Kalau kita diajarnya tentu mesti sopan, tentu aja kita tetap mesti sopan ya. Kalau itu ntar ditabok Tuhan lagi, begitu kan ya. Nah, tapi ya, pemazmur bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa begini, kenapa begini. Ini mestinya begini dong, begitu kan ya. Nah, misalnya apa dan sebagainya. Jadi kita lihat di situ apa namanya, bahwa doa itu merupakan sesuatu yang benar-benar sesuatu yang kita komunikasikan dengan Tuhan, begitu ya. Nah, jadi satu hal yang kita mesti ingat adalah ya, apa itu sebenarnya doa? Kita jangan lihatnya doanya sekedar cuman seperti itu aja ya. Tapi yang pertama itu kita mesti ingat ya, doa itu adalah mengenai relationship ya, mengenai hubungan. It is a relationship, not ritual. Doa itu bukan sekedar ritual ya. Oh, kalau kita Kristen kita mesti berdoa, Tuhan senang melihat doa kita. Tidak, ya, tidak seperti itu, gitu kan. Doa itu adalah sesuatu yang membina hubungan, ya, di mana kita berhubungan dengan Tuhan, ya, di mana kita berbicara dengan Tuhan, ya. Jadi doa itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan hubungan, relasi. Bukannya, wah saya orang Kristen, saya harus doa seban hari, ya. Wah, kita pasti doanya malam atau ada yang doa pagi, gitu kan ya. Doa setiap hari. Kalau nggak doa, begitu kan ya. Kalian doanya malam apa pagi? Apa pagi malam? Apa nggak doa? Ayo jujur. Hari ini jangan bohong, besok sih boleh. Dikatakan ya, secara teologis itu ya, we pray to the Father. Kita berdoa kepada Tuhan through the Son, melalui Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, through the Son, in the Holy Spirit, ya, dengan gerakan daripada Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita melihat ritme doa itu, ya, maka doa itu sebenarnya doa yang benar ya. Doa yang benar itu mulai dari kita apa mulai dari Tuhan? Dari kita apa dari Tuhan? Doa itu adalah berdoa kepada Allah Bapa melalui Anak, tetapi di dalam Roh Kudus, in the Holy Spirit. Jadi doa itu merupakan sesuatu dari kita apa dari Tuhan? Dari Tuhan ya, kan karena Roh Kuduslah maka kita dapat mengatakan ya Aba, ya Bapa kan, ya. Nah, jadi sebenarnya doa kita pun sebenarnya itu digerakkan oleh Roh Kudus melalui Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Jadi doa itu mengandung ketritunggalan daripada Allah kan, ya. Doa kita itu cuma kita kalau gereja-gereja Injili agak kurang memberikan peran kepada Roh Kudus, ya, kurang memberikan peran. Jadi aku percaya kepada Roh Kudus, embel-embelnya nggak ada. Jadi kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu pekerjaannya. Tapi kita tahu kan, ya, Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, ya. Di Roma misalnya, kita tidak tahu bagaimana kita berdoa, tapi Roh itu berbicara kepada kita, ya. Roh itu berbicara kepada kita dengan kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya. Siapa? Kan itu Roh Kudus yang berdoa buat kita kan. Cuma kita tidak tidak menyadari itu, ya. Karena kita kalau banyak
bilang Roh Kudus, ntar dibilangnya karismatik kita, begitu kan? Ya, uh, tapi kita di gereja Injili misalnya kan. Nah, padahal sesuatu yang benar, ya, menurut saya pada waktu 1906 gerakan Pentakosta, ya, waktu itu di Azusa Street satu gereja, ya, mendadak-dadak mereka kemudian kepenuhan oleh Roh Kudus, lalu mereka keluar dari gereja, bisa menari, bisa nangis, bisa nyanyi, bisa apa, dan bisa berbahasa lidah, ya. Nah, menurut saya itu gerakan Roh Kudus asli 1906 dari gereja, ya. Cuma sekarang anehnya kok ada gereja yang buka yang buka ngeles bahasa lidah gitu. Kamu nggak usah ke sono, saya ajar 2 menit. Siapa yang mau itu daftar? Saya ajar 2 menit jadi. Siapa yang mau? Angkat tangan. Pokoknya as long as orang nggak ngerti kan, jadi bahasa lidah kan. Dan bahasa lidahnya udah gitu, menurut saya bodoh cari yang pokoknya orang tidak ngerti itu kan bahasa lidah, begitu kan? Ya. Nah, tapi mereka bahasa lidahnya laba 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 ya gitu ya, selalu minta laba, begitu kan? Ya, laba laba ngaco aja. Ngomong sama Tuhan gitu kan? Ya. Sorry aja kalau menurut saya, kalau kamu dengar bahasa lidah yang bala 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 itu saya rasa palsu, ya. Ada nggak masih bahasa lidah sampai sekarang? Masih, tapi bukan untuk di gereja kata Paulus. Ya betul, 1 Korintus kan dibaca itu. 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 itu ya. Padahal kalau mereka baca justru apa-apa yang mereka lakukan itu melawan apa yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus 12, 14 itu mengenai hal itu gitu ya. Tapi aslinya Pentakosta saya bilang itu asli. Cuma tahun 60-an muncul neo Pentakostal. Nah, itu karismatik ya. Nah, mulai ada akses ya kan, Jim Baker yang dapat duitnya dari janda-janda di rumah jompo yang hidup dengan $800 sebulan tunjangan pemerintah, dia irit-irit, terus duitnya dia sumbangin. Jim Bakernya sendiri, anjingnya Jim Baker aja hidupnya lebih mewah daripada jemaatnya, begitu ya. Enak jadi anjingnya daripada jadi jemaatnya, gitu. Siapa mau? Banyak ya, tetap yang mau, heran. Nah, jadi seperti gitu ya. Jadi kalian melihat ya bahwa secara teologis itu seperti demikian ya. Seorang teolog Katolik ya, Karl Rahner, dia menyebutkan doa adalah the transcendental act of the human spirit open to mystery. Ya, ada satu tindakan transenden yang dari roh kita ya, tapi yang terbuka kepada hal yang misteri ya. Kita sebenarnya dengar misteri itu mistik gitu ya. Kamu kalau dibilang mistik ngebayanginnya apa coba? Klinik, bayanginnya dupa, kemenyan ya, apalagi ya begitu-begitulah ya. Nah, tapi sebenarnya yang namanya mistik itu aslinya itu dari bahasa Yunani mysterium ya, mysterium. Mysterium itu artinya misteri ya, misteri. Kamu baca misalnya cerita detektif pembunuh mencari pembunuh misterius. Nah, artinya misterius apa? Tidak diketahui, betul ya. Nah, sebenarnya mistik itu sebenarnya ya tidak diketahui, ya artinya seperti itu ya. Coba kita di
pakainya mistik itu menjadi asap-asap, dupa-dupa, kemenyan-kemenyan, begitu kan? Setan-setan gitu kali ya. Usir setan, mistik-mistik gitu ya. Nah, saya bilang, aduh, kita yang salah pakai pakai istilahnya ya. Jadi mistik tidak sekedar itu ya. Tapi misalnya begini, saya sering kali pakai analogi gini. Misalnya duren. Duren, kamu ceritain kepada saya rasanya duren itu apa? Yuk, terutama duren blackthorn. Ayo, ceritain mas saya. Ya nggak usah blackthorn, mahal, mahal. Yang biasa aja, yang murah, montong aja. Oke, ayo ceritain. Juga mahal ya. Ayo, uh, nggak pernah makan durian, astagfirullah. Manis pahit. Manis makan gula aja. Pahit obat saya pahit. Makan obat aja. Ya, sama. Jadi sama aja dong gula campur obat ya. Beda. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya baunya apa? Legit itu apa? Legit itu apa? Enak itu apa? Enak itu apa? Apa? Enak. Nah, itu loh ya. Sebenarnya kita punya bahasa itu tidak cukup untuk menjelaskan sesuatu sebenarnya. Jadi jangan pikir kita dengan bahasa kita bisa jelaskan. Rasanya duren bisa nggak kita lukiskan pakai bahasa? Nggak bisa. Begitu kan? Kamu jatuh cinta misalnya. Ayo coba lukiskan kepada saya. Kamu ketemu cowok gitu kan. Ya, bakal suami nanti kan. Terus jatuh cinta. Apa itu cinta? Sayang. Apa bedanya sayang anak, sayang mama, sayang temen? Apa? Oh beda. Sayang suami. Bedanya apa? Eh, pada pernah jatuh cinta nggak sih sebenarnya? Ah, ceritain cintanya itu apa sih? Nggak tahu kan? Nah, bahasa yang paling mendekati itu sebenarnya bahasa puisi ya. Sebenarnya makin kita nggak ngerti, makin benar. Makin kita kasih arti, makin nggak benar itu. Begitu ya. Hal-hal, banyak sekali hal-hal yang di dalam Tuhan itu yang kita tidak mengerti ya. Dan kalau kita mengerti, artinya kita salah mengerti pasti. Sebab itu tidak dimengerti kok. Kok kamu mengerti? Begitu. Nah, jadi sebenarnya seperti itu ya. Maka dikatakanlah oleh Karl Rahner itu bahwa doa itu sebenarnya merupakan sesuatu hal ya, sesuatu hal tindakan yang transenden ya, yang melampaui yang ada di dunia ini ya, daripada roh kita itu yang terbuka kepada hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan gitu, yang kita tidak bisa jelaskan gitu kan ya. Seorang penulis, uh, tulisannya bukunya bagus sekali. Dia menulis buku dengan judul With Christ in the School of Prayer ya, bersama Kristus di sekolah doa. Itu penulisnya Andre Murray ya. Dia katakan doa adalah bukannya usaha manusia untuk mencapai Tuhan ya, tapi justru bukti dari bahwa Tuhan itu sudah menyentuh daripada hati daripada manusia. Jadi tetap tindakannya daripada Tuhan, ya, tetap adanya tindakan daripada Tuhan, gitu. Nah, doa itu seperti itu, ya.
Jadi Agustinus pernah uh, menulis ya. Saya sangat terkesan sekali dengan tulisan Agustinus ini waktu saya ke Amerika pada waktu berapa waktu yang lalu ya. Langsung dimulai dengan retreat dari sekolah gitu kan ya. Retreat sekolah itu kebetulan adalah silent retreat. Jadi kita tidak boleh ngomong ya. Sepanjang itu kita tidak boleh ngomong. Kita cuma ngomong di meja makan. Ngomong di meja makan itu ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita cuma boleh tolong garam gitu kan. Boleh tolong itu lada. Udah sisanya sepanjang waktu itu kita tidak sama sekali ngomong-ngomong begitu kan. Nah, saya ikut retreat itu ya. Saya samperin ke spiritual director saya. Saya belum pernah ini. Kita ngapain aja nih? Nggak boleh ngomong, nggak boleh apa, nggak boleh apa. Oh terserah. Dan saya boleh jalan-jalan. Boleh, katanya tuh. Tuh kebun tuh enak tuh, gitu ya. Saya boleh keluar. Oh boleh. Kamu keluar ya, sampai ke jalanan, belok kiri. Belok kiri, perempatan, pertigaan banyak, tapi kamu lewatin. Nanti lampu merah pertama, kamu belok ke kanan. Di situ ada kafe, kopinya enak. Saya baru tahu loh, kalau retreat boleh jalan-jalan ya. Kalau kita di Indonesia, apalagi retreat maja ya, begitu masuk langsung kawat duri semua ya. 150.000 volt begitu kan ya, keluar mati loh gitu kan, keluar dari pintu udah jaga pakai senapan mesin ya, lewat situ habis dulu begitu kan ya. Ini malah disuruh jalan-jalan ya, tapi sama Tuhan saya disetrap selama 5 hari karena hujan, karena dingin. Kita ke kebun ngapain basah, duduk-duduk basah nggak bisa kan ya, suruh ke kebun nggak bisa begitu kan ya. Nah kita mau duduk nggak bisa begitu kan ya. Tapi selama 5 hari itu saya boleh katakan heaven came down ya, surga turun. Saya bukan melihat Tuhan Yesus datang, Hai Hendra, terus kepala saya diuyel-uyel gitu kan ya. Nah enggak dengar suara ya, enggak ada visible, enggak ada audible, enggak ada yang aneh-aneh lah, asap-asap. Kan mau mistik-mistik kan. Terus bau-bau gitu ya. Enggak ada sama sekali, enggak ada apa-apa. Tapi waktu itu selama 5 hari, setiap kali baca Alkitab yang mana aja, itu Alkitab langsung berbicara. Ya, kita nggak selalu saat teduh bisa dapat kan? Ya, ini setiap kali baca, saya bisa nangis, saya bisa doanya tuh betul-betul kerasa tuh doa nyambung benar sama Tuhan, gitu kan? Bisa nyanyi, gitu kan? Dan saya tidak bisa keluar karena hujan selama 5 hari terus hujan dan di luar dingin banget, begitu kan? Saya baru dari Indo, nggak kuat dingin. Nah, tapi rasa begitu. Nah, ada satu kutipan dari Agustinus nih. Nanti kalau saya punya ini sih memang dalam bahasa Inggris saya kasih kamu ya. Nah, yang mau boleh hubungin dia. Dia baik soalnya. Nah, kalau kasih yang jahat kamu disuruh berdoa dulu baru dikasih. Nah, saya bacain ya. Gak apa-apa ya bahasa Inggris ya. Late have I loved you. Late have I loved you. Sangat terlambat saya mengasihi Tuhan. Sangat terlambat saya mengasihi Tuhan. Saya tuh pada waktu itu udah jadi pendeta. Ya. Tapi yang namanya mengasihi Tuhan itu, ya. Wah, itu kan ya kita cuma omong doang gitu ya. Tapi dengar Agustinus berkata, aduh, late have I love you. Late have I love you. Wah, saya bilang, saya deket begini rasanya, deket begini sama Tuhan.
itu selama jadi Kristen saya nggak ada begini dekat. Nggak ada apa-apa. Nggak ada kebaktian, nggak ada apa, nggak ada apa-apa. Cuma di kamar gitu kan. Ya. Beauty so old and so new. Bagus sekali ya. Beauty, keindahan, so old, sangat tua, tapi so new. Wah, Tuhan karena Tuhan yang kekal kan? Ya, tapi bagus ya. Late have I loved you. Sangat terlambat saya mengasihi. And see, lihat, you were within. Tuhan ada di dalam. And I was in the external world. Kita di luar. Ya. Dan kita cari Tuhan di luar. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Tuhan. Gitu kan? Tapi dia ada di dalam. Ya. And in my unlovely state, I plug into those lovely things which you meet. Dan di dalam keadaan yang tidak bagus, saya malah jatuh cinta kepada hal-hal duniawi, ya, yang Tuhan ciptakan. Nah, duit, mobil, ya, rumah mewah, apa, semuanya itu kita jatuh cintanya pada hal itu, kan? Ya, you were with me and I was not with you. Tuhan bersama dengan kita. You were with me, but I was not with you. Saya nangis loh. Tuhan sama-sama kita, ya. Tapi kita tidak mengindahkannya, ya. Pada waktu saya baca ini, wah saya nangis, ya. Tuhan, you were with me. Tuhan bersama dengan saya. Tapi I was not with you. Saya tidak sama Tuhan. Wah, sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, memang di dalam tulisan-tulisan saya ini ada sangat banyak yang belum disampaikan, nanti kalian boleh lihat ya. Tapi saya ingin memberikan waktu, cepat amat ya, berlalunya ya, sejam lewat aja. Saya sebenarnya ada 15 menit untuk tanya-tanya ya, tapi saya nggak kasih kamu tanya-tanya deh ya. Saya pengen ajak kamu langsung kita praktik ya, kita doa ya, kita pakai 15 menit ini kita belajar berdoa ya. Bagaimana kalau kalau Bapak misalnya, ibunya boleh geser satu tinggal. Ini kamu geser ke sono ya, itunya diangkat gitu ya. Pokoknya jarang-jarang ya kasih ke tengah. Kalau ini kamu orang yang di sini geser aja bangkunya sedikit ya. Geser lagi. Oh, nah, geser. Iya. Kalau sempit ya, boleh ke sini. Saya sih memang muncrat ya, tapi paling ke sinilah gitu ya. Di situ aman lah gitu ya. Nah, renggang-renggang. Jadi kita kalau gerak-gerak tidak mengganggu teman kita, istri kita, apa segala gitu ya. Sekarang saya pengen kita berdoa ya. Kita itunya supaya mistik-mistikan kan. Jadi lampunya boleh dikurangin. Soalnya itu listrik mahal naik ya. Nggak usah semua boleh, tapi yang di belakang aja kita itu nggak bisa ya. Ya sudah, udah ya. Udah ya sudah nggak apa-apa ya, silahkan Pak, duduk Pak. Oke, kalian duduk ya, tenang ya, boleh tutup mata ya. Kita menenangkan diri terlebih dahulu ya, kita menenangkan dulu. Duduk tenang-tenang dan duduk serileks mungkin ya, jangan ada
sesuatu yang kita tahan-tahan ya, tapi kita duduk dengan tenang ya. Anda tidak pernah memperhatikan napas Anda. Coba Anda tarik napas, bernafas, buang perlahan, buang. Inhale, tarik napas, exhale, buang napas. Semuanya kita lakukan dengan perlahan. Pada waktu kita tarik napas, kita boleh katakan apa yang Agustinus katakan. Lord, you are here. Tuhan, Anda ada di sini. Engkau ada di sini. Katakan seperti demikian. Bayangkan kegiatan Anda pada hari ini. Apa saja yang Anda lakukan? Apakah itu bekerja? Apakah itu belajar? Apakah Anda makan? Apakah Anda berjalan? Apakah Anda berbicara dengan teman? Berbagai kegiatan yang Anda lakukan pada hari ini. Coba Anda bertanya pada diri Anda. Sewaktu melakukan hal itu, akankah yang aku lakukan itu berubah kalau aku sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan saya? Agustinus berkata, Tuhan bersama dengan kita, tapi kita tidak bersama dengan Tuhan. Mungkin di dalam aktivitas kita sehari-hari, aktivitas biasa, dan kita tidak merasakan perlunya Tuhan. Tapi sekarang coba Anda bayangkan, dalam aktivitas yang Anda lakukan, Anda bayangkan, Anda lakukan bersama dengan Tuhan. Dia bersama dengan kita. Cuma kita yang tidak mau bersama dengan dia. Coba Anda pikirkan, kalau saya masak, kalau saya makan, kalau saya bekerja, kalau saya bercakap dengan teman, di mana letak perbedaan? Kalau saya sadar semuanya itu saya lakukan adalah bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang Anda boleh mendoakan Tuhan di dalam kegiatan saya pada hari ini. Mungkin saya lupa
Tuhan bersama dengan saya. Saya makan, saya berdoa. Tapi doa itu kebiasaan. Tapi doa itu sekedar ritual. Ritual yang habitual, yang menjadi kebiasaan. Saya mau tidur, saya berdoa. Tapi itu mungkin hanya kebiasaan. Anda katakan kepada Tuhan, ampuni, ampuni saya, karena saya selalu melupakan Tuhan dalam dunia ini. Katakanlah Tuhan, pada Tuhan. Satu pernyataan yang jujur di hadapan Tuhan. Katakan pada dia. Seperti kata Agustinus, Tuhan, Engkau bersama-sama dengan aku. Tapi aku tidak bersama-sama dengan Tuhan. Aku melupakan adanya Tuhan. Seolah-olah dalam kehidupan sebagai orang Kristen, kita mempunyai Tuhan yang kita taruh di dalam kotak. Pada waktu kita butuh, kita keluarkan. Selesai, kita masukkan lagi ke dalam kotak. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami memperlakukan Tuhan seperti demikian. Padahal Tuhan adalah sahabat sejati kami. Yang 24 jam, 7 hari seminggu. 24/7. Tuhan selalu bersama dengan kami. Tapi kami tidak bersama dengan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami lebih dekat dengan Kau. Supaya kami lebih mengasihi Tuhan. Supaya kami boleh lebih sungguh melihat siapakah Tuhan kami yang begitu hebat, yang begitu baik, yang begitu peduli. Tolong kami ya Tuhan. Tolong setiap kami punya kesadaran, punya awareness akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekalipun itu hanya sesuatu yang rutin. Tuhan tolong setiap kami. Kami serahkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang kembali memeluk mereka. Dan mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan memeluk mereka sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman
yang Tuhan berikan, untuk kesadaran yang Tuhan berikan. Kami ingin serahkan diri setiap kami ke dalam pelukan kasih Tuhan. Biarlah dalam 1 minggu ini kami boleh sungguh merasakan pelukan Tuhan, dekapan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sayang pada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin kita tidak punya waktu untuk tanya jawab ya. Tapi ada Mia kok ya. Nanti tanya, apalagi yang susah-susah ya. Tanya Mia. Tapi kalau ada pertanyaan yang itu boleh minggu depan ya. Boleh minggu depan. Terus selama 1 minggu boleh dikasih PR dong ya. Nah, setiap malam boleh berdoa, atau kalau kalian berdoanya pagi ya, minta kalian tuh sadar gitu, Tuhan itu bersama dengan kamu. Cuma kita yang tidak bersama dengan dia, seperti Agustinus ngomong. Ya, kita katakan. Terus kita aware, ya, kita sadari dalam setiap kegiatan kita. Apa kita makan, apa kita ngobrol, apa, kita apa, ya. Tapi memang kita tidak terlatih. Nanti sebentar lagi lupa lagi. Tuhannya masuk kolong lagi. Begitu kan? Ya, nggak apa-apa, Tuhan juga tahu. Kamu nyebelin. Begitu kan? Tapi Tuhan ngerti. Ya, jadi, nah, kamu boleh lakukan itu selama seminggu, ya. Nanti kalau kamu pas satu ketika tapi kamu mendapat sesuatu, kamu catat ya, catat. Nah, nanti saya akan memberikan ruang untuk kamu menceritakan apa yang kamu itu ya. Nah, yuk kita doa pulang ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Bersama dengan Tuhan, hari terasa pendek sekali. Karena waktu menjadi sesuatu yang relatif. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang daripada kami yang bukan pekerjaan Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu dalam seminggu ini. Biar mereka boleh belajar. Bagaimana mereka aware bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Dan kami yang tidak bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Ajar kami. Terima kasih ya Tuhan. Hantar teman-teman boleh pulang kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Biar Tuhan terus pimpin kehidupan mereka. Kesadaran akan Tuhan. Selama seminggu ini biar Tuhan yang memberikan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan kepada mereka. Semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.